Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawan-kawanku semua, Anda bersama Hilman Ului dan semoga Anda baik-baik selalu. Video kita kali ini adalah dengan tema sistem pendidikan di Vietnam dibanding dengan sistem pendidikan di Indonesia. Ada 6 poin pokok. Yang pertama, Vietnam memiliki sistem pendidikan terdiri dari 6 tingkat. Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan pendidikan pasca sarjana. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang terdiri dari 4 tingkat, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal. Yang kedua, Vietnam menempati posisi 15 pada peringkat penilaian kemampuan pelajar internasional PISA yang dibuat Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD pada tahun 2018. Indonesia menempati posisi 72 dan 79 negara yang berpartisipasi dalam PISA tahun 2018. Yang ketiga, Vietnam mengalokasikan anggaran riset dan pengembangan dari industri swasta sebesar 52% dan sisanya dari pemerintah. Indonesia mengalokasikan anggaran riset dan pengembangan dari pemerintah sebesar 40% dan sisanya dari swasta. Yang kelima, Vietnam memiliki jumlah peneliti 673 per 1 juta penduduk. Indonesia memiliki jumlah peneliti 89 per 1 juta penduduk. Dan yang keenam, Vietnam memiliki kurikulum nasional yang standar dan terpadu untuk semua jenjang pendidikan. Indonesia memiliki kurikulum nasional yang berbasis kompetensi dan beragam sesuai dengan kebutuhan daerah dan sekolah. Lalu resep sukses pendidikan Vietnam yang saya kutip dari BBC News Indonesia, Andreas Schleicher, Direktur OECD bidang pendidikan dan kemampuan. Dalam penelitian yang dibuat Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD tersebut, siswa-siswi berusia 15 tahun dari Vietnam mampu memperoleh nilai lebih tinggi dalam pelajaran membaca, matematika, ilmu pengetahuan ketimbang sejumlah pelajar-pelajar dari negara maju termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Padahal tahun ini merupakan tahun pertama para pelajar Vietnam mengikuti penilaian internasional itu. Ini menjadi catatan prestasi mengejutkan baik bagi para pejabat Vietnam maupun bagi pengamat luar. Jadi apa resep performa Vietnam yang sangat baik? Ada 3 faktor utama. 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap hasil mengesankan itu yakni kepemimpinan yang berkomitmen, kurikulum yang terfokus, dan berinvestasi pada guru. Pejabat-pejabat pada tingkat tertinggi pemerintahan Vietnam sudah berpikir mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam mendidik anak-anak mereka. Sangat sedikit negara-negara lain menunjukkan kemampuan berpikir ke depan serta tekad yang sama. Kementerian Pendidikan Vietnam telah merancang rencana jangka panjang. Mereka tampak ingin belajar dari negara-negara dengan kinerja terbaik mengenai cara melaksanakan rencana itu dan siap untuk memberikan dukungan keuangan yang diperlukan. Hampir 21% pengeluaran pemerintah pada tahun 2010 dialokasikan untuk pendidikan, proporsi yang lebih besar dibandingkan negara-negara OECD lainnya. Para pendidik Vietnam juga telah merancang kurikulum yang terfokus agar siswa memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep dan penguasaan keterampilan inti. Bandingkan itu dengan kurikulum rumit namun dangkal yang biasa ditemukan di Eropa dan Amerika Utara, dan Anda akan memahami mengapa begitu banyak siswa-siswa Vietnam unggul. Siswa-siswa itu diharapkan untuk melalui pendidikan dengan tidak hanya mampu membaca apa yang mereka pelajari di kelas, tetapi penerapan konsep-konsep dan praktik pada konteks asing.
Ruang-ruang kelas Vietnam memiliki kesan tegas dengan guru-guru yang menantang siswanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut. Mereka berfokus mengajar beberapa hal yang dengan baik dan dengan pengertian yang bisa membawa siswa maju. Guru-guru di Vietnam sangat dihormati, baik di kalangan masyarakat maupun di ruang kelas itu. Itu mungkin merupakan faktor budaya, namun juga mencerminkan peran yang diberikan pada guru dalam sistem pendidikan yang jauh melampaui peran sebagai pengajar di sekolah dan mencakup dimensi-dimensi seperti dukungan dan kesejahteraan siswa. Para pengajar diharapkan berinvestasi dalam pengembangan kemampuan profesional mereka. Bahkan, guru-guru matematika, terutama mereka yang bekerja di pelosok, menerima pelatihan kemampuan lebih dibandingkan rata-rata di negara-negara OECD. Guru-guru ini tahu bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang positif, membina disiplin yang baik di dalam kelas, dan membantu membangun sikap positif siswa terhadap pendidikan. Hal ini juga dibantu dorongan dari orang tua yang umumnya memegang harapan tinggi bagi anak-anak mereka dan oleh masyarakat yang menghargai pendidikan dan kerja keras. Apa yang telah dicapai dunia pendidikan Vietnam dalam waktu yang begitu singkat sangat luar biasa. Catatan menunjukkan hampir 17% siswa berusia 15 tahun termiskin di Vietnam berada di antara 25% siswa berkemampuan terbaik dunia. Namun sekitar 37% anak-anak berusia 15 tahun di Vietnam tidak bersekolah dan tantangannya sekarang adalah untuk membawa mereka ke ruang kelas. Hasil pengujian PISA yang didasari oleh hasil ujian anak-anak yang berada di ruang kelas tidak menjelaskan nasib mereka yang tidak bersekolah. Pemerintah setempat telah memprioritaskan pendidikan semua anak berusia 15 tahun ke bawah dan sejauh ini sistem pendidikan telah menyerap anak-anak yang kurang beruntung dan memberikan mereka akses pendidikan yang sama. Namun untuk mencapai dan mempertahankan kualitas lebih sulit daripada memperluas kuantitas, dan Vietnam harus berhati-hati tidak menurunkan kualitas pendidikan untuk memperluas akses ke lebih banyak anak. Sebagaimana ditunjukkan negara-negara dengan performa tertinggi, keunggulan umumnya dikaitkan dengan memberikan masing-masing sekolah otonomi yang lebih besar dalam kurikulum dan tes, apalagi ketika sekolah-sekolah itu mampu memberikan pertanggungjawaban. Bagi Vietnam, berarti mereka harus menemukan cara untuk menyeimbangkan kepemimpinan yang terpusat dengan lingkungan otonom yang fleksibel bagi masing-masing sekolah. Untuk sepenuhnya menuai hasil investasi pendidikan, Vietnam harus mengubah bukan hanya pasukan keterampilan, namun juga permintaan atas aplikasi untuk keterampilan tersebut. Seperti yang ditunjukkan laporan terbaru, Vietnam bisa mendapatkan 3 kali PDB saat ini pada tahun 2095 bila semua anak-anak terdaftar di sekolah menengah memperoleh keterampilan dasar, setidaknya dalam matematika dan ilmu pengetahuan pada 2030. Dan bila pasar tenaga kerja di negara itu mampu menyerap dan menggunakan semua bakat itu. Bila Vietnam tidak bisa meningkatkan permintaan untuk keterampilan yang lebih tinggi, maka warga Vietnam memperoleh pendidikan bisa memilih untuk membawa keahlian mereka ke tempat lain. Demikianlah akhir dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua pihak.